Nah, terus sekarang kita bergerak ke materi tentang kimia analisa. Untuk apa sih materi kimia analisa gitu ya? Yang namanya obat untuk menentukan kualitasnya bagus atau enggak, terlepas dari prinsip QBD, quality by design, di mana kita mengontrol dari segi proses, segi bahan, semuanya udah berkualitas, kita pun tetap harus menentukan kualitas obat tersebut di akhirnya ya. Dengan apa? Dengan analisa dong. Analisanya ada analisa kimia, fisika, mikrobiologi gitu ya. Nah, yang namanya eh, analisis dari segi kimia nggak lepas dari instrumentasi ya, tapi ada juga kan tetap analisa-analisa yang basicnya itu masih konvensional, nggak berbasis instrumen. Nah, kita akan bahas tentang semua kimia analisa baik yang dari segi instrumen maupun yang konvensional sekarang ya. Nah, oke. Sekarang kita bahas dulu tentang kimia analisa instrumen ya. Nah, sebenarnya kan kimia analisa itu tujuannya atau prinsipnya adalah untuk satu, pertama identifikasi dong. Sebelum kita mau ke pemisahan, sebelum kita mau ke kuantifikasi, awalnya kita harus identifikasi dulu ya. Ibarat mau pemisahan paracetamol sama kafein. Nah, kita harus tahu dulu dong, bener nggak sih yang ada di dalam sediaan kita tuh paracetamol sama kafein? Ya enggak. Misal kita mau hitung berapa persen kadar paracetamolnya, berapa persen kadar kafeinnya, kita tetap harus identifikasi dulu ya. Bener enggak yang ada di situ paracetamol sama kafein gitu ya. Dasarnya semuanya dari identifikasi. Kalau multi komponen baru ada pemisahan gitu kan. Terus setelah pemisahan ada apa? Ada kuantifikasi dong untuk hitung kadarnya ya. Nah, untuk kimia analisa instrumen ini yang akan kita bahas adalah tentang kromatografi sama spektrofotometri ya teman-teman. Oke, sebelum ngebahas aku mau tanya dulu, apa sih bedanya prinsip dari kromatografi sama spektrofotometri? Coba Kak Ahdiatul, pengen tahu dong apa bedanya nih Kak antara kromatografi sama spektrofotometri dari segi prinsip atau siapapun yang mau jawab boleh deh. Nah, buset siapa? Gimana gimana? Kalau misalnya kromatografi itu pengujian secara sederhana, Kak. Kalau misalnya spektrofotometri menggunakan larutan baku. Benar nggak, Kak? Hmm, bisa jadi, tapi kurang tepat. Ada yang lain yang mau menambahkan? Oke, pertama, tadi Kak Fitri bilang kalau kromatografi itu secara sederhana. Kromatografi bisa sederhana, bisa kompleks ya. Kok kayak gitu Kak? Kok bisa sederhana, bisa kompleks? Karena kromatografi itu ada bermacam-macam ya. Ada kromatografi kertas, ada kromatografi lapis tipis, tapi ada juga kromatografi kolom, kromatografi gas gitu kan ya. Nah, berarti ada yang sederhana, misal kromatografi kertas, kromatografi lapis tipis, atau KLT, itu masuk sederhana ya. Tapi yang udah pakai kolom atau HPLC gitu kan, terus yang udah gas kromatografi, itu udah kompleks ya. Terus tadi Kak Fitri bilang, kalau spektro itu pakai baku.
Keduanya, baik kromatografi maupun spektrofotometri, kalau kita tujuannya mau kuantifikasi, pasti menggunakan yang namanya larutan baku ya. Karena prinsipnya kita akan membandingkan terhadap larutan sampel kita terhadap larutan baku, gitu ya teman-teman. Nah, prinsip yang membedakan antara kromatografi sama spektro itu apa? Kalau kromatografi itu, dia ada prinsip pemisahannya. Ya, jadi dia bisa digunakan untuk senyawa-senyawa atau sampel-sampel yang multikomponen, karena dia bisa melakukan pemisahan. Pemisahannya berdasarkan apa? Berdasarkan polaritas senyawa ya, teman-teman. Nah, tapi kalau spektrofotometri, dia nggak punya prinsip pemisahan. Dia cuman bisa analisa secara kualitatif dan kuantitatif. Tapi kalau multi komponen kita nggak bisa lakukan pemisahan ya. Gitu teman-teman, bedanya antara kromatografi sama spektrofotometri. Jadi kalau ada pertanyaan, kita mau analisa senyawa dalam obat yang misalnya komposisinya banyak atau multi komponen harus pakai kromatografi atau spektrofotometri, berarti jawabannya udah jelas pakai kromatografi ya, karena spektro nggak bisa melakukan pemisahan. Oke. Nah, sekarang kita bahas nih jenis kromatografi duluan ya. Jenis-jenis kromatografi ada apa aja? Yang pertama, ada kromatografi lapis tipis. Nah, kromatografi lapis tipis ini prinsip kerjanya berdasarkan apa, teman-teman? Prinsip kerjanya udah jelas, memisahkan sampel berdasarkan polaritas pelarut dan sampel ya, atau yang lebih kita kenal dengan yang namanya like dissolve like ya. Yang polar akan lebih terikat pada senyawa yang polar, dan yang non-polar akan lebih terikat pada senyawa non-polar. Maksudnya gimana, Kak? Misal, eh, kalau misalnya senyawanya bersifat polar, terus fase diam kita bersifat polar dan fase gerak kita bersifat lebih non-polar. Berarti nanti senyawanya, nilai RF-nya akan eh, lebih apa, teman-teman? Berarti nilai RF-nya dia akan lebih kecil ya. Kenapa? Karena dia akan lebih suka atau lebih berikatan dengan fase diamnya. Dia nggak akan terbawa oleh fase geraknya, gitu ya. Nah, data yang dipakai di kromatografi lapis tipis itu apa sih? Nilai RF ya, atau retarduction factor, teman-teman. Ini typo ya, harusnya retarduction factor. Nah, terus ada KCKT atau kromatografi cair kinerja tinggi. KCKT itu dibagi jadi dua. Ada fase normal dan ada fase terbalik. Bedanya apa? Kalau yang fase normal, itu fase diamnya bersifat lebih polar daripada fase geraknya. Jadi kalau yang normal itu, fase diamnya polar, fase geraknya non-polar ya. Nah, makanya sampel yang bersifat polar akan lebih terikat lebih lama pada fase diamnya. Nah, contoh fase diamnya apa? Biasanya kolom-kolom gel silika atau kolom-kolom vinil gitu ya. Nah, terus kalau yang fase terbalik apa? Kalau yang fase terbalik, fase diamnya itu bersifat lebih non-polar dibanding fase geraknya. Jadi fase geraknya itu polar, misalnya fase geraknya pakai metanol, air, yang sifatnya jauh lebih polar. Makanya sampel yang bersifat non-polar akan terikat lebih lama pada fase diam. Nah, fase diamnya apa? Fase diamnya biasanya silika oktadesilsilen atau C18 ya. Nah, buat KCKT ini, data yang dipakainya apa sih? Untuk data kualitatif atau hanya untuk identifikasi aja, kita bisa pakai yang namanya waktu retensi. Nah, sedangkan untuk data kuantitatifnya, kita bisa pakai apa? Pakai
UC atau luas area atau area under curve. Nah, Kak, gimana bisa tahu kualitatifnya, misalnya identifikasi senyawa A, senyawa B berdasarkan waktu retensi? Pertama, kita bisa membandingkan data yang kita dapat sama data dari kompendial atau data dari jurnal, ya. Kedua, kita bisa membandingkan terhadap waktu retensi dari standar. Misal sampel kitanya multikomponen, kan standarnya mah pasti udah jelas ya masing-masing atau senyawa-senyawa tunggal ya. Tuh. Terus ada kromatografi gas. Nah, kromatografi gas dipakai buat apa? Kromatografi gas itu dipakai untuk analisa senyawa-senyawa yang volatil atau senyawa-senyawa yang mudah menguap. Misalnya apa? Misal mau analisa minyak atsiri, atau misal kita mau ngukur kadar etanol dari suatu sampel. Nah, kan yang kita ukur, yang kita cek tuh etanolnya. Etanol adalah senyawa yang bersifat volatil atau mudah menguap, makanya kita analisa pakai kromatografi gas. Data kualitatif dan kuantitatifnya sama dengan KCKT ya. Ada yang namanya waktu retensi dan area under curve atau luas area. Nah, terus next ada elektroforesis. Nah, kalau elektroforesis ini pemisahannya prinsipnya berdasarkan apa? Berdasarkan ukuran partikel dari senyawa tersebut. Jadi kayak size exclusion chromatografi elektroforesis tuh ya teman-teman. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Tentang jenis-jenis kromatografi, ada yang masih bingung atau ada yang kurang jelas atau kecepatan? Kak, bisa dijelasin secara singkat nggak polar dan non polar? Polar dan non-polar. Maksudnya beda senyawa polar dan beda senyawa non-polar gitu, Kak? Iya, Kak. Oke. Kalau kita ngomongin perbedaan senyawa polar dan senyawa non-polar, teman-teman tahu kan ada yang namanya alkil atau rantai karbon, ya. Nah, kalau secara gampangnya, senyawa polar itu adalah senyawa-senyawa dengan rantai karbon yang jauh lebih pendek. Sedangkan senyawa nonpolar itu adalah senyawa-senyawa dengan rantai karbon yang lebih panjang. Itu. Tapi kalau misalnya buat pelarut, Kak, pelarut apa aja yang bersifat polar? Kak, pelarut apa aja yang bersifat nonpolar? Itu nggak bisa dibedain dari rantai karbonnya. Tapi teman-teman bisa baca kok, maksudnya banyak kayak di Google pun banyak pengelompokan, oh yang termasuk pelarut polar apa, pelarut non-polar apa. Pelarut polar itu contohnya air, metanol, ACN, dia tuh polar semipolar sifatnya. Kalau yang non-polar, contohnya kloroform, heksan, apalagi THF, tetrahidrofuran, aseton, itu pelarut-pelarut non-polar. Nah, pertanyaan yang bagus. Jadi teman-teman harus tahu juga dan harus cari tahu yang termasuk pelarut polar itu apa, yang termasuk pelarut non polar itu apa. Kenapa Kak harus nyari? Karena bisa aja nanti ada pertanyaan. Kalau misalnya kolom yang dipakainya silika gitu. Kalau misalnya kolom C18 kan udah jelas ya teman-teman bisa tahu kalau itu adalah KCKT dengan fase terbalik. Tapi kalau kolomnya misalnya kolom silika doang nih dibilangnya, tapi dikasih tahu pelarutnya apa. Kalau teman-teman nggak tahu pelarut itu termasuk pelarut polar dan atau pelarut non polar, kan nantinya jadi bingung ya milih itu tuh fase normal atau fase terbalik. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyain?
Nggak ada, kita next. Next ya. Nah, kita next ke parameter-parameter dalam kromatografi. Yang pertama, ada yang namanya waktu retensi. Waktu retensi itu apa sih? Waktu retensi itu waktu yang dibutuhkan oleh suatu senyawa untuk melewati kolom atau untuk keluar dari kolom. Jadi kan ketika senyawa itu keluar dari kolom, dia akan masuk ke detektor kan selanjutnya. Nah, di detektor dia baru teridentifikasi gitu kan, baru muncul peak-nya gitu kan. Nah, itu yang disebut dengan waktu retensi. Terus resolusi. Resolusi itu apa sih? Oke, resolusi itu adalah kemampuan suatu sistem atau kolom untuk pemisahan dua senyawa. Gitu, teman-teman. Nah, terus syarat resolusi yang bagus tuh kayak gimana sih? Syarat resolusi yang bagus itu nilainya lebih besar sama dengan 1,5. Kalau misalnya nilai resolusinya lebih besar sama dengan 1,5, itu udah pasti antara peak yang satu dengan peak yang satunya lagi terpisah dengan sempurna. Ya. Nah, terus cara nyari resolusi gimana, Kak? Ada rumusnya nih. Rumusnya 2 kali delta TR dibagi W1 plus W2. Nah, teman-teman, di sini kan teman-teman bisa lihat ya, di sini ditulisnya TR2 minus TR1. Tapi aku nggak mau teman-teman bingung, nanti lupa gitu. Waktu retensi 2 yang mana, waktu retensi 1 yang mana. Makanya aku bilangnya delta TR. Kalau yang namanya delta itu udah pasti angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Jadi 2 dikali hasil pengurangan waktu retensi dari kedua peak, ya kan? Udah pasti angka yang besar kurangi angka yang kecil dibagi W itu apa? W itu lebar peak atau lebar puncak. Jadi lebar puncak 1 ditambah lebar puncak 2. Tuh ya. Terus ada tailing factor. Tailing factor itu apa sih, Kak? Tailing factor itu kan yang namanya peak tuh kayak gunung ya teman-teman. Bentukannya seperti kerucut gitu kan. Nah, tailing factor itu adalah tingkat kesimetrisan dari si peak yang muncul atau yang terdeteksi oleh detektor. Udah jelas nilai yang bagus itu 1 ya. Berarti bentuk segitiganya simetris kiri kanannya. Kalau misalnya lebih besar daripada 1 berarti peak-nya ngekor ya. Kalau lebih kecil daripada 1 berarti peak-nya jadi depannya lebih miring ya. Nah, cara hitungnya gimana? Cara hitungnya A plus B dibagi 2A. Sebentar. A itu apa, Kak? B itu apa? Nah, nanti kan ada luas area yang jadi peak-nya itu kan nggak simetris, ada luas area yang kiri, yang kanan. Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Terus, nah, ada yang namanya retention factor atau reduction factor ya, buat tadi KLT. Nah, itu gimana sih ngitungnya? Ngitungnya itu jarak tempuh sampel dibagi dari jarak tempuh dari si pelarut. Ya, nanti kayak gimana contohnya kita lihat di slide selanjutnya. Nah, ini kita lihat dulu untuk hitung tailing factor ya teman-teman. Nih, tadi kan aku udah bilang ya, namanya peak itu bentuknya seperti kerucut. Nah, yang sempurna atau yang ideal harusnya seperti ini ya. Dia simetris kiri kanannya. Ya,
Nah, yang seperti ini dia kan nggak sempurna dong, ya nggak? Pasti nilai telling faktornya tidak sama dengan 1 ya, karena dia tidak simetris. Nah, terus tadi kan hitung telling faktor itu A plus B dibagi 2A. A-nya apa, B-nya apa? Gitu kan? Nah, A-nya adalah sisi yang kan nanti kita ambil sebenarnya nggak kita sih, kalau di soal udah pasti ada gambarnya kayak gini ya teman-teman. Jadi kita ambil dari titik puncaknya atau titik tengahnya. Kayak gini, udah jelas kelihatan dia nggak simetris kan kiri kanannya ya. Nah, A itu adalah luas area dari yang lebih kecil sebelah kiri, terus yang B itu adalah luas area yang sebelah kanan yang lebih besar. Nah, tapi teman-teman, ini untuk hitung si luas area yang A dan B-nya ini nggak diambil dari bawah, tapi bagian bawahnya itu diambil tingginya 10% dari tinggi puncak. Misal, tinggi puncaknya 10 cm gitu kan. Berarti dari bawahnya kita ambil 1 cm ke atas. Nah, barulah diambil area yang A, ini area yang B. Jadi nggak diambil dari bawah ya, teman-teman. Oke, terus kita lihat ini untuk cara cari resolusi gitu kan. Nah, resolusi itu apa? Resolusi itu nih angka untuk mengukur sejauh apa nih pemisahan antara pik yang satu ini sama pik yang dua. Semakin lebar pemisahannya berarti udah jelas ya nilai resolusinya akan semakin besar atau semakin bagus karena pemisahannya semakin bagus ya. Tadi, waktu retensi 1 berarti atau TR1 itu berarti waktu retensinya ini. Ini waktu retensi yang waktu retensi 2, waktu retensi peak yang ini. Ya, W1 plus W2-nya itu adalah lebar puncak peak yang 1 sama lebar puncak peak yang 2. Tapi jangan bingung mikirin yang satunya mana, yang duanya mana. Untuk waktu retensi udah jelas angka yang besar dikurangi angka yang kecil. Kalau untuk lebar puncak tinggal jumlahin aja. Itu ya. Oke. Nah, terus kita lihat nih, gimana kalau untuk hitung nilai RF. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau ngerjain KLP kan biasanya ditandain dulu ya. Batas bawahnya mana, batas atasnya mana, gitu ya. Nah, misal ini teman-teman udah tandain batas bawahnya dan batas atasnya. Jaraknya itu 12 cm. Batas bawah, batas atas ini untuk nentuin apa sih, Kak? Untuk nentuin jarak tempuh pelarutnya atau jarak eluasi kita gitu ya. Berarti jarak eluasi kita 12 cm. Oke, tadi kan cara ngitung RF itu jarak tempuh sampel per jarak tempuh total pelarut ya. Nah, kalau misalnya spot dari sampelnya ada di sini, terus diukur nih jarak tempuhnya tuh 8 cm dari batas bawah. Berarti ngitung RF-nya udah jelas dong 8/12 gitu ya. 12-nya tuh kenapa ke 12? Kan ini tadi kita udah tandain jarak eluasi ya. Berarti udah pasti pelarut kita jarak tempuhnya adalah 12 cm karena kita hanya akan melakukan eluasi sampai batas atas ya, yang udah kita tandain di awal. Terus ada yang namanya HRF. Nah, terus ada yang namanya HRF ini nilai RF tinggal dikali 100 ya teman-teman. Oke, kromatografi sampai situ ada yang mau ditanyain? Cukup? Nggak ada yang mau ditanyain teman-teman? Cukup, Kak. Oke. Kalau
Atau belum ada yang mau ditanyain? Kita next ke spektrofotometri. Nah, kalau tadi kromatografi udah aku bilang dia ada prinsip pemisahannya. Pemisahannya berdasarkan kepolaran senyawa. Ada yang polar lebih suka yang polar, non polar lebih suka non polar. Nah, kalau misalnya spektrofotometri itu adalah metode pengukuran yang berdasarkan apa? Berdasarkan sifat refleksi atau transmisi cahaya dari suatu senyawa sebagai fungsi dari panjang gelombang gitu ya. Jadi nantinya akan ada elektron yang tereksitasi gitu kan. Kalau misalnya teman-teman balik lagi baca prinsipnya ya. Nah, sebelumnya aku tanya dulu nih, kalau spektro tuh prinsipnya hukum apa sih teman-teman? Lambert-Beer. Ya, hukum Lambert-Beer. Coba Kak Saryana, hukum Lambert-Beer tuh apa sih prinsipnya di hukum Lambert-Beer itu? Apa ya Kak, cahaya yang masuk itu nanti di sebagian dimasukkan, di sebagian diteruskan, terus sebagian dispersikan atau disebar gitu cahayanya. Lupa Kak. Oke, di hukum Lambert-Beer itu dibilang kalau konsentrasi akan berbanding lurus dengan absorbansi. Gitu ya. Maksudnya gimana, Kak? Nih, kita lihat dulu di sini ya. Gimana sih kerjanya si spektro ini gitu kan. Nih, awalnya kan kita punya sampel dong di sini di dalam kuvet ya. Di dalam kuvet ini berarti sampelnya itu kan dengan konsentrasi tertentu ya. Atau misal konsentrasinya cuma 70% gitu ya. Berarti ada 70% zat aktif di dalam sampel ini gitu kan. Nah, nanti ketika cahaya ditembakkan dari sumber cahaya, nah itu tuh kan nggak semuanya langsung nembak ke sampel dong kalau di spektro ya. Makanya kita ada pilih panjang gelombang gitu kan biasanya. Coba, kalau panjang gelombang UV dari berapa sampai berapa? Kak Deborah, coba kalau UV berapa sampai berapa, visible berapa sampai berapa, Kak? Atau Kak Agatha, panjang gelombang UV, panjang gelombang visible. UV dari 200 sampai 400 UV 100 sampai 400 ya? Ya, bisa jadi UV itu bisa jadi dari 180 sampai 380 atau 200 sampai 400. Yang visible-nya 400 sampai 800 atau 380 sampai 780. Ya, nah, makanya di sini ada yang namanya fungsi dari monokromator. Kenapa ada yang namanya fungsi dari monokromator? Fungsinya buat apa, Kak? Nah, fungsinya itu dia untuk milih cahaya atau nge-split cahaya atau ngedispersiin cahaya, menyebarkan cahaya sesuai dengan panjang gelombang yang kita tentukan di awal. Karena di awal kita pasti udah scanning dulu dong. Udah scanning, udah tahu berapa panjang gelombang maksimalnya, dan kita mau ngukur di panjang gelombang maksimal tersebut, ya kan? Makanya di sini ada fungsi dari monokromator untuk apa? Untuk memilih cahaya atau mendispersikan dan nge-split cahayanya nih sesuai dengan yang kita mau. Jadi, nanti cahaya yang akan diteruskan ke sampel lewat sini sesuai dengan panjang gelombang yang kita pilih. Ya, teman-teman. Nah, kan si cahaya itu akan
nembak ke sampel ya. Nih, cahaya akan nembak ke sampel. Nah, kenapa tadi hukum Lambert-Beer bilang kalau absorbansi akan berbanding lurus dengan konsentrasi? Karena logikanya berarti kalau misalnya di sini cuman ada konsentrasinya 70%, berarti kan hanya 70 senyawa yang bisa menyerap atau mengabsorpsi cahaya dari sini ya. Nah, nanti kan yang 30%-nya nggak ada dong yang mau nyerap ya. Nggak ada yang bisa berikan lagi sama cahaya itu gitu kan. Makanya dia akan diteruskan atau namanya ditransmisikan gitu kan. Jadi nanti yang kebaca ke detektor ya hanya 70% gitu. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis spektrofotometri. Oke, yang pertama ada spektrofotometri UV visible. Spektrofotometri UV visible itu tadi kan udah dibilang UV dengan panjang gelombang 200 sampai 380, kalau visible 380 sampai 780 harusnya ya. Atau 800. Nah, spektrofotometri UV visible itu digunakan untuk senyawa-senyawa yang punya gugus kromofor. Gugus kromofor tuh gugus apa sih teman-teman? Kak Fitri, coba Kak Fitri, gugus kromofor itu apa sih? Atau Kak Cica, gugus kromofor itu apa sih? Mana nih? Nggak ada yang mau jawab nih, gugus kromofor apa? Kamira, Kareka, Kasariana. Ada yang tahu gugus kromofor itu apa? Apa, Kak? Gugus kromofor apa, Kak? Gugus kromofor itu kayak gugus kayak yang apa ikatan tidak jenuh itu bukan sih, Kak? Ya, benar. Atau ikatan rangkap terkonjugasi ya. Maksudnya apa ikatan rangkap terkonjugasi? Ikatan rangkap selang-seling. Kalau teman-teman tahu struktur benzen, benzen ada ikatan rangkapnya yang selang-seling. Nah, itu disebutnya gugus kromofor. Oke, untuk spektrofotometri UV visible, data kualitatif yang dipakainya apa? Data panjang gelombang maksimal ya. Terus untuk kuantitatifnya adalah nilai absorbansinya. Terus ada juga spektrofotometri infrared atau inframerah. Nah, ini digunakannya untuk apa? Digunakan untuk penentuan gugus fungsi senyawa. Nah, panjang gelombangnya dari berapa sih? Panjang gelombangnya dari 700 sampai 3000. Ya. Dari area panjang gelombang 700 sampai 1500 itu disebutnya area fingerprint atau area yang khusus atau khas untuk masing-masing senyawa. Ya. Nah, data kualitatifnya apa? Data kualitatifnya adalah data bilangan gelombang dari masing-masing gugus fungsi. Terus kalau misalnya data kuantitatifnya ada nggak, Kak, kalau infrared? Nah, kalau data kuantitatif untuk menentukan, oh gugus fungsi ini di senyawa tersebut tuh berapa persen, itu nggak ada. Yang adanya apa? Yang adanya hanya untuk melihat persen similaritas dari senyawa yang kita analisa terhadap standar. Misal, kita kan pasti ngebandingin dong antara senyawa yang mau kita tes sama standarnya. Nah, itu ada berapa persen tuh nilai similaritasnya? Misal 98%. Nah, hanya itu yang bisa kita ketahui. Jadi memang hanya untuk identifikasi saja kalau spektrofotometri inframerah.
Oke, next ada spektrofotometri serapan atom atau AAS ya. Atomic Absorption Spectrophotometry. Jadi jangan bingung, AAS itu apa? AAS itu spektrofotometri serapan atom, cuma dalam bahasa Inggris ya. Nah, kalau AAS dipakai buat analisa apa? Dipakai untuk analisa unsur-unsur logam. Nah, data kuantitatifnya pakai apa? Pakai nilai absorbansi. Kalau data kualitatifnya, Kak, ada enggak? Nah, bisa dibilang nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena untuk analisa logam pakai AAS itu, dari awal kita udah tahu logam yang mau kita analisa apa. Nah, untuk apa sih kita tahu logam yang mau kita analisa apa? Karena untuk analisa menggunakan AAS itu, setiap jenis logam menggunakan lampu detektor yang berbeda-beda. Jadi kita udah nggak bisa tuh, misalnya mau analisa tapi nggak tahu logam yang mau kita analisa apa. Karena untuk masing-masing logam, lampu detektornya berbeda. Itu ya, jadi bisa dibilang ya kualitatifnya kita memang dari awal udah menentukan logam apa yang mau kita analisa atau yang mau kita cari tahu gitu ya. Oke, terus ada spektrofotometri flame atau mungkin kalau teman-teman di kampusnya dulu pernah uji nyala ya. Nah, ini untuk apa sih? Untuk penentuan logam-logam golongan 1A, 1B. Jadi nantinya kita kualitatifnya ngelihat apa? Ngelihat spektrum warnanya ya. Misal, oh logam ini menghasilkan warna apa, logam ini warna apa, gitu ya. Nah, untuk kuantitatifnya sama, tetap pakai data absorbansi. Terus ada spektrofotometri X-ray. Nah, kalau X-ray itu fungsinya apa? Fungsinya untuk analisis kandungan mineral dan bentuk kristal dari suatu senyawa atau sampel ya. Apa data kuantitatif kualitatifnya? Nggak ada, karena di sini kita mau ngelihat kayak semacam mikroskop gitu ya, gimana sih bentuk kristal sama kandungan mineral dari senyawa kita tuh, gitu. Oke, terus ada spektrofotometri massa. Nah, kalau ini ada analisis senyawa berdasarkan berat molekulnya, teman-teman. Gitu. Jadi nanti dari spektrumnya kita bisa lihat persebaran berat molekulnya berapa. Nah, nanti dari data berat molekulnya itu kita bisa analisis. Oh, di sini ada berat molekul sekian, sekian, sekian. Kalau dijumlahin, itu atau kalau dianalisa itu terdiri dari gugus apa aja gitu. Itu untuk elusidasi struktur nantinya ya teman-teman. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Nggak ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada kita next. Nah, oke. Sekarang kita ngomongin nih tentang hukum Lambert-Beer ya. Hukum Lambert-Beer itu kan ada rumusnya ya. Rumusnya itu A sama dengan A kali B kali C atau A atau epsilon kali B kali C. Oke, A itu apa? A yang di depan ini adalah nilai absorban. Ya, nilai absorbansi yang didapat dari hasil pembacaan spektro. Nah, terus di sini ada nilai A juga atau epsilon, ada nilai B sama C. Nah, kita lihat dulu kalau B itu apa? B itu tebal kuvert. Satuannya sentimeter. Sama yang C ini. Apa? Yang C ini udah jelas konsentrasi ya. Satuannya bisa ppm atau bisa persen. Nah, yang harus kita bahas adalah A atau epsilon ini. Kan ada dua jenis ya. Nah, kalau di sini yang munculnya A atau di soal yang munculnya itu nilai A itu adalah absorptivitas jenis. Nah, biasanya munculnya itu A1% 1 cm, A1% gitu ya. A1% 1 cm itu berapa nilainya? Nah,
Itu artinya apa? Artinya itu adalah nilai absorptivitas jenis senyawa tersebut untuk konsentrasi 1% atau konsentrasi 1 gram per 100 mili. Nah, kalau munculnya kayak gini gimana, Kak? Kalau munculnya kayak gini, berarti udah jelas dong konsentrasi kita harus dalam satuan persen, gitu ya. Nah, tapi kalau munculnya epsilon, epsilon itu apa? Absorptivitas molar. Nah, kalau munculnya absorptivitas molar, udah jelas nilai konsentrasinya harus dalam persen gitu ya. Tapi sama aja, angkanya tinggal dimasukin aja. Yang penting apa prinsipnya? Prinsipnya yang penting satuannya semuanya sama ya. Kalau nilai absorptivitasnya dalam satuan persen, berarti kita harus ubah konsentrasinya dalam satuan persen juga. Nah, terus ada juga nih di tentang spektro itu kalau kita ngitung pakai regresi linear ya. Regresi linear itu hubungannya kalau misalnya analisanya dilakukan menggunakan standar eksternal dengan linearitas ya atau standar deret ya. Nah, nantinya kan dari hasil regresi itu kita akan dapat persamaan ya. Persamaan Y sama dengan BX plus A. Nah, kita tinggal masukin ke persamaan ini. Nilai absorbansi nanti masuknya kemana, Kak? Masuknya dia akan ke nilai Y ini. Terus konsentrasi dia akan masuknya kemana, Kak? Masuknya ke nilai X ini ya. Nanti kita akan bahas contohnya di belakang. Nah, oke. Sekarang tadi kan untuk kromatografi, spektrofotometri, itu analisa-analisa yang menggunakan instrumen ya, atau kimia analisa modern gitu ya, yang udah pakai instrumentasi. Nah, tadi di awal aku juga bilang, kimia analisa tuh ada loh yang konvensional juga, yang belum pakai instrumen gitu kan. Apa tuh? Nah, ada titrasi ya, salah satunya analisa yang masih konvensional. Nah, titrasi itu kan banyak ya jenisnya, teman-teman. Nah, kita harus tahu dong. Pertama, ada titrasi alkalimetri, ada titrasi asidimetri. Nah, ini titrasi untuk senyawa-senyawa asam atau basa gitu ya. Titrasi alkalimetri, asidimetri, prinsipnya apa, teman-teman? Alkali asidi, ada yang tahu prinsipnya berdasarkan apa? Kak Cica, prinsip alkali asidi. Alkalimetri, asidimetri, prinsipnya netralisasi ya teman-teman. Karena asam ketemu basa ya. Nah, kalau alkalimetri, titrannya, nah titran tuh yang mana sih Kak? Titran tuh adalah larutan yang disimpan di buret. Ya, titrannya basa, senyawa basa. Udah jelas ya, judulnya aja alkalimetri. Indikatornya pakai apa? Indikatornya pakai PP atau phenolphthalein. Nah, sampelnya apa? Kalau alkalimetri berarti digunakan untuk sampel-sampel yang bersifat asam. Kenapa? Kan tadi udah jelas titrannya basa ya. Berarti sedangkan prinsipnya netralisasi. Berarti kalau titrannya basa, sampelnya harus bersifat asam dong, biar terjadi proses netralisasi itu ya. Ingat-ingat ya. Terus kalau asidimetri, asidimetri udah jelas dong, asidi, titrannya berarti bersifat asam. Indikatornya pakai metil merah. Nah, berarti sampel-sampelnya apa? Sampel-sampel basa ya. Karena tadi titrannya asam, buat netralisasi berarti harus ketemu sama basa. Ya.
Terus ada argentometri. Kalau argentometri itu prinsipnya apa? Pengendapan ya Kak. Ya, argento prinsipnya pengendapan. Argento itu ada mol, faians, gitu ya. Nah, ini yang membedakannya apa sih? Yang membedakannya itu ada titrasi langsung, titrasi tidak langsung, gitu kan. Berarti yang membedakannya itu dari segi indikatornya ya. Tapi biasanya di titrasi argento itu yang ditanyain adalah nantinya misalnya membentuk endapan apa, gitu ya. Terus, kalau argento ini dipakai buat senyawa-senyawa apa? Itu dipakainya untuk kalau kita mau analisa ion-ion halida atau yang ada di golongan 7 kayak F, Cl, Br gitu. Jadi misal nih, kayak ini kita mau analisa NaCl, KCl gitu kan. Yang kita hitung itu kan dari ion Cl-nya kan yang akan membentuk endapan bersama dengan Ag dari agen NO3 gitu kan. Kalau misalnya argento pokoknya buat ion-ion halida ya. Terus kalau komplekso, nah kalau komplekso itu buat analisa logam ya. Berdasarkan apa pembentukan kompleks dengan eta ya teman-teman. Terus ada juga permangano, iodo, iodi gitu kan. Ini yang prinsipnya redox ya. Buat apa? Buat analisa senyawa-senyawa yang bisa atau misalnya bisa menjadi senyawa pereduksi atau pengoksidasi ya, atau senyawa-senyawa yang bisa tereduksi atau teroksidasi gitu ya. Berarti udah jelas contoh senyawanya kayak vitamin C, H2O2, memang yang bisa bereaksi redoks ya teman-teman. Kita tinggal baca aja titerannya apa dan indikatornya apa. Oke, sampai titrasi situ, teman-teman ada yang mau ditanyain tentang titrasi? Oke, kalau belum ada kita next ke hitung-hitungan ya. Kita akan belajar hitung-hitungan. Nah, pertama kita akan belajar dulu nih, hitungan kadar untuk analisa yang menggunakan spektro dan ada regresi linearnya ya, teman-teman. Oke. Contoh soalnya, misal bagian QC di sebuah industri sedang melakukan analisa pada produk asam mefenamat sebanyak 150 mg sampel asam mefenamat dilarutkan dalam pelarut hingga 100 ml. Nah, setelah itu dilakukan pengenceran dengan cara 10 ml larutan baku ditambahkan pelarut at 100 ml. Nah, larutan tersebut diukur dengan spektrofotometer dan diperoleh nilai absorbansinya 0,445. Berapa persen kadar sampel jika diketahui persamaan regresinya Y sama dengan 0,023X plus 0,076. Oke. Nah, pertama teman-teman, ini kita lihat dulu rumusnya ya. Rumusnya itu kan kadar itu sama dengan X. X itu kan konsentrasi ya. Konsentrasi yang awal di sini dikali faktor pengenceran. Nah, kenapa sih Kak di sini ada dikali volume dibagi massa sampel kali 100% gitu kan. Nah, sebenarnya ini nanti bisa kita bahas bareng-bareng ya. Kan yang namanya persen kadar, kalau kita ngomongin persen, itu berarti kita harus membandingkan terhadap sesuatu gitu kan, atau membandingkan terhadap pembandingnya. Nah, nanti kan kalau di sini dikasih contohnya kita membandingkan terhadap bobotnya. Makanya kita harus kaliin terhadap volume untuk cari bobot dari sampel.
Tapi bisa nggak Kak kalau misalnya mau langsung dibandinginnya terhadap konsentrasi? Bisa. Berarti teman-teman hitung konsentrasi dari standarnya dulu di awal, gitu ya. Oke. Pertama, kita akan cari dulu dong konsentrasinya. Tadi kan udah diketahui ya persamaannya Y sama dengan 0,023X plus 0,076 dengan nilai absorbansi 0,445. Berarti tinggal masukin aja ya. Yaitu sama dengan apa? Yaitu sama dengan hasil pembacaan instrumen atau nilai absorbansi. Berarti tadi dong masukin 0,445. Nah, terus B itu apa? B itu apa teman-teman sebutannya? B itu slope ya. Yang B di sini slope, terus yang A-nya intercept. Tinggal masukin sesuai persamaan tadi. 0,023X plus 0,076. Oke, berarti tinggal pindah ruas. X-nya ini sebagai konsentrasi. X-nya pindah ke sini. Berarti 0,445. Ini kan pindah ruas. Berarti jadi minus ya. Minus 0,076. Karena di sini asalnya kali dong tandanya ya. Ketika kita pindahin ruasnya dia jadi bagi ya, bagi 0,023. Dapatlah nilai X-nya 16,04. Satuannya apa? Udah jelas satuannya pasti ppm. ppm itu apa satuannya? ppm itu miligram per liter. Nah, ppm itu miligram per liter. Atau mikrogram per mili. Nah, apakah emang fungsinya tahu ppm itu miligram per liter atau mikrogram per mili? Untuk nanti masukin satuan di belakang sini ya teman-teman. Oke, teman-teman harus ingat ppm itu kalau bukan miligram per liter, dia adalah mikrogram per mili. Nah, sekarang kita hitung persen kadarnya. Oke, pertama masukin dong konsentrasi yang udah kita dapat. Konsentrasi yang udah kita dapat itu 16,04 ppm. Masukin 16,04 ppm. Nih, berarti kita, karena kita mau masukin volumenya dalam mili, berarti kita ngambilnya satuan ppm yang mikrogram per mili, gitu ya teman-teman. Nah, kita masukinlah 16,04 kali faktor pengenceran. Faktor pengenceran dapatnya dari mana, Kak? Nih, kita lihat. Setelah itu dilakukan pengenceran dengan cara 10 mili larutan baku ditambahkan pelarut ad 100 mili. Nah, berarti ngitung faktor pengencerannya tinggal 100 dibagi dengan 10. Nah, ini faktor pengencerannya 100 dibagi 10. Ya. Terus buat ngitung bobotnya, ini dikali 100 mili. 100 dari mana, Kak? Ini tadi sampelnya dilarutin ad 100. Ya. Nah, berarti dikali 100 mili ya, teman-teman. Ini kali 100 mili. Terus di bawahnya kita masukin massa sampel. Nah, tapi teman-teman, ini kan di sini tulisnya massa sampelnya 150 miligram ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau ditulis detail, harusnya di bawah itu adalah 100. Maksudnya kan ini kalau udah paham langsung ya, oh ini satuannya beda, berarti nantinya harus ada yang ini nih, harus ada yang dibagi 1000 dulu kan, nantinya ini jadi 160. Atau kalau mau langsung teman-teman, di atas nulisnya langsung aja. Miligram dikali 1000 ya, jadi 150.000 di atasnya langsung. Kenapa Kak di bawahnya langsung 150.000?
Ya biar langsung aja ngitungnya, karena berarti sini langsung satuannya sama ya, mikrogram. Tuh, biar nggak usah konversi lagi di bawah maksudnya. Jadi kita konversi di atas. Nah, udahlah, tinggal hitung berarti kan 16,04 dikali 10 dikali 100 dibagi 150.000. Kalau misalnya udah diubah. Kalau belum kan nanti jadinya 16.040 mikrogram dibagi 150 miligram. Nah, nanti berarti ini mikrogramnya diubah dulu ke miligram. Dibagi 1000 ya. Jadi 160,4 dibagi 150 kali 100% sama dengan 106,9%. Tuh. Coba sampai sini ada yang bingung teman-teman? Bingung, Kak. Sebelah mananya Kak Saryana yang bingung? Itu kan X-nya kan dari ppm-nya ya, Kak. 16,04 miligram per liter atau mikrogram per mili. Ya. Terus dikali faktor pengencerannya kan itu kan 10 X100 ya, Kak. Ya, berarti caranya ngitungnya kan 100 dibagi 10 ya ini. Nah terus yang dikali 100 milinya itu apa ya, Kak? Ini. Nah, gini nih. Kan di sini kan kita mau membandingkan terhadap massa ya. Jadi karena ini kan yang didapat berarti sampai ke dikali faktor pengenceran tuh satuannya masih ppm kan, miligram per liter atau mikrogram per mili gitu ya. Nah, Ya. karena kita mau membandingkan terhadap massa, berarti kita harus cari massanya dong. Ya, cari bobotnya. Untuk cari bobot, kita caranya gimana? Caranya kita kalikan dengan volume. Kan kayak gini kan di sini ppm ppm sama dengan miligram per liter gitu ya, misal miligram per liter. Nah, kalau misalnya kita tahu ppm-nya berapa, maksudnya tahu konsentrasinya berapa, dan tahu volumenya berapa, gitu kan. Nah, berarti untuk nyari bobot dari senyawa yang terdeteksi dari hasil analisanya itu, berarti kan untuk nyari miligram ini, caranya konsentrasi dikali volume ya. Iya, Kak. Nah, makanya di sini ada dikalikan volume. Volumenya yang mana? Ini, yang awal dilarutkan dalam pelarut hingga 100 mili. Gitu ya. Maka masukinlah volumenya 100 mili. Dibagi dengan bobot awal. Nah, kan di awal tuh sebenarnya kita nimbangnya 150 mg ya. Sampelnya ini ya. Berarti dibagi dengan 150. Balik lagi tadi kata aku, boleh masukin dulu 150 mg, nanti di bawah konversi lagi, atau boleh langsung masukin 150 mg yang udah dikonversi ke mikrogram. Gitu. Masih bingung, Kak Saryana? Atau udah cukup? Enggak, udah. Oke. Yang lain? Masih ada yang bingung sampai sini? Teman-teman ingat ya, prinsipnya satuannya harus sama. Kalau bobotnya pakai mikrogram, berarti semua pakai mikrogram. Kalau volumenya pakai mili, berarti semua harus mili. Tapi konversinya mau di awal atau mau di akhir, itu balik lagi teman-teman enaknya gimana. Konversi dulu semua di awal, atau hitung dulu baru ubah satuannya di akhir. Gitu ya. Bahas sampai sini yang lain ada yang masih bingung? Kak, saya waktu itu pernah dapat tipe soal yang kayak gini, cuman angkanya beda. Itu apa namanya?
untuk persen kadarnya itu ketika udah dapat ppm-nya itu, misalnya kalau yang di sini kan berarti ppm-nya kan 16,04 itu ya kayak. Ya. Cuman ini memang dari kunci jawabannya sih memang dia kalau ini kan langsung dikalikan dengan apa? Faktor pengenceran. Nah, kalau ini saya sudah ketemu nih X-nya 16,04 ppm. Nah, terus dia dikali dengan faktor pengenceran. Terus misalnya dia ketemunya berapa nih, Kak? 16. Berarti 160,4. Nah, itu karena ppm jadi dia 160,4 miligram per 1000 mili. Ya, betul. Nah, terus volume sampelnya kan 100. Nah, volume sampel 100, jadi dia gini Kak, X sama dengan berarti 160 per 1000 dikali X mili per volume sampel, jadi 100. Gimana Kak? X sama dengan 160 per 1000 dikali X. Aduh Kak, bentar Kak. Saya lobet. Jadi 160 per 1000 dikali X. Dikali X per volume sampelnya. Jadi 100. Ini untuk? Ini nanti jadi nilai X-nya. Nah, terus persen kadarnya itu hasil dari X ini dibagi dengan bobot yang tadi awal. 150 ya berarti kalau ini. Ada contoh soalnya nggak sih? Ada sih, waktu itu pernah ini tryout itu. Terus baru dikali 100%. Bentar, aku pindah dulu ya teman-teman, share screen-nya biar lebih enak buat nulis-nulisnya. Sebentar. Wait. Kak, apa aku bacain aja Kak soalnya Kak? Boleh, sebentar. Aku share screen dulu. Kirim ke grup Mbak. Mbak Del. Boleh. Kirim ke grup soalnya. Aduh, ini tak tulis di buku. Nggak apa-apa sih, foto aja. Kan cantik tulisnya. Bentar, mana ya? Jangan. Kak, udah aku kirim ke grup. Nah ya, industri farmasi melakukan
Melakukan apa nih, Kak? Penetapan kadar. Industri farmasi melakukan penetapan kadar ibuprofen 800 mg menggunakan spektrofotometri visible. Tablet dilarutkan dalam 250 ml, dipipet 1 ml, diet air 50 ml, absorbansi 0,6 dengan persamaan regresi berapa persen kadar. Oke, teman-teman. Pertama, Pertama kita hitung dulu faktor pengencerannya. Ini muncul kan ya? Muncul, Kak. Oke. Nih, faktor pengencerannya berarti 50 dibagi 1 kan? Dipipet 1 mili, diet air 50 mili. 50 dibagi 1 berarti faktor pengenceran sama dengan 50. Kedua, kita hitung dulu nih kadarnya. Atau nilai X-nya ya. Sama persamaan regresinya Y sama dengan 0,1 X min 1. Nilai absorbansinya 0,6. Berarti X sama dengan 1 plus 0,6 dibagi, mana ini? 1 plus 0,6 dibagi 0,1 gitu ya. Sama dengan 16 ppm. Oke, sampai sini. Nggak ada yang bingung kan? Enggak. Nah, sekarang ketiga kita hitung persen kadarnya. Persen kadar berarti kan sama dengan 16 ppm dikali faktor pengencerannya 50 kan? Dikali volumenya tablet dilarutkan dalam 250 ml. Kali 250 dibagi bobotnya kan di situ 800 mg. Ya. Bentar, ini kalau catatannya kamera itu 16 kali 50 benar 800 mg. Mohon maaf. Saya pusing lihat catatannya. Ini kan udah nih 5 dikali faktor pengenceran dikali volumenya dibagi tadi kan bobotnya ya. Bobotnya kan 800 mg. Ya. 800 mg berarti 800.000 mikrogram. Kenapa, Kak? Masukinnya mikrogram. Karena aku di atasnya pengen masukin volumenya mili. Nah, ppm itu kan sama dengan tadi ya. Miligram per miligram per liter atau mikrogram per mili. Nah, karena aku nggak mau susah, kalau volumenya aku masukin mili, di bawah bobotnya aku langsung masukin dalam mikrogram. Ya, tinggal tambah 0,3 kan, tinggal kali 1000 ya. Oke. Coba tolong hitungin, guys. Ini aku coret-coret nolnya nih. 16 kali 5 ya, Kak. Ya. Dikali 25, 2000. 2000 dibagi 8000. Mana? 0,25. Mohon maaf. 16 kali 5 kali 25. Dibagi 2000. 8.000. Dibagi 8.000, 0,25 dikali 100%. Ya, 0,25 kali 100% sama dengan 25%. Dah, sama kan hasilnya? Iya, Kak. Malah lebih simpel kayak gini ya, Kak. Iya, betul. Ini sebentar ya. Kabar ya, Mbak Depok. Aku lihat dulu hitungannya. Kamera 800 ppm sama dengan 800 mg per 1000 mili. Benar.
Nah, ini tuh kan sama aja artinya. 800 mg per liter ya. Cuma di sini dibilangnya 1 liternya itu 1000 mili. Ya nggak ada yang salah ya. Volume sampel sehingga X perlu dijadikan 250 mili. X, waduh mohon maaf, agak panjang ya, ribet ya yang hitungannya kamera. Nah, kalau kayak gini aja teman-teman paham nggak atau ada yang bingung? Gini aja, Kak. Ini aja Kak, Oke. paham. Nah, Kayak gini. nah ini ada cara lain lagi nih. Udah paham Ayo, yang Kak. ini? Mari. Udah paham yang ini? Paham ya? Nih, cara lainnya kan ini dibandingkannya terhadap bobot ya. Ingat teman-teman, kalau misalnya yang namanya kita cari persen, pasti kita bandingkan terhadap sesuatu. Entah itu terhadap standar, entah itu terhadap bobot awalnya. Ya. Nah, ini kita bandingkan terhadap bobot, ya kan? Tapi bisa juga kita langsung bandingkan terhadap konsentrasinya. Bedanya apa? Bedanya kita hitung dulu konsentrasi awalnya. Nih, konsentrasi awal sama dengan, kan tadi udah jelas ya, ibuprofen 800 mg, berarti 800 mg dilarutkan dalam 250 mili, berarti 800 mg, ini miligram ya, dibagi, ingat kalau miligram berarti temennya sama liter, berarti dibagi 0,25 liter. Kenapa Kak 0,25? Tinggal dibagi 1000 ya, 250 mili ke liter, tinggal dibagi 1000, jadi 0,25. Berapa teman-teman? Mohon bantuannya. 3.200. 3.200. 800 dibagi 0,25. 3.200 ppm ya. Kenapa ppm? Ini kan satuannya ya. Berarti hitung kadarnya gimana Kak? Hitung persen kadar sama dengan 16 dikali 50 dibagi 3.200 dikali 100%. Nah, mohon bantuannya guys. 25, Kak. 25%. Nah, jadi teman-teman bisa pakai cara yang atas dibandingkannya terhadap bobot ya. Atau bisa pakai yang bawah dibandingkannya terhadap konsentrasi. Terserah teman-teman pahamnya yang mana, enaknya yang mana, boleh pakai yang mana aja. Yang penting kita mencapai tujuan yang sama, ngitung kadar. Oke, kalau ada yang mau nyatet boleh dicatat dulu guys. Teman-teman yang lain gimana, paham atau ada yang belum paham? Atau misalnya Kak kecepatan, Kak ada yang masih bingung? Bilang sekarang ya guys. Selagi masih bisa bertanya. Atau misalnya Kak, aku punya contoh soal juga yang bingung cara ngerjainnya. Boleh kalau misalnya pengen kita bahas barengan. Kak, waktu itu aku pernah sih dapat contoh soal, dia itu pengencerannya itu sampai 2 kali gitu loh, Kak. Mm-mm.
Tapi nggak aku catat ininya, contoh soalnya. Oke, ngitung faktor pengenceran sebenarnya mau 2 kali, mau 3 kali, prinsipnya sama aja. Tinggal dikaliin. Misal, ini tadi contoh soalnya Kamira kan di pipet 1 mili, di air 50 mili. Terus misal ada lanjutannya lagi ya, dipipet lagi 2 mili ke 100 mili. Berarti nanti hitungnya gimana? Dari sini tinggal 50 dibagi nih. Tinggal lanjutin aja 50 dibagi 1 dikali. Misal tadi aku bilang kan dipipet 2 mili ke 100 mili. Berarti tinggal dikali 100 dibagi 2. Misal ada lagi dipipet 3 mili ke 15 mili, tinggal lanjutin lagi. 15 dibagi 3. Gitu, ngitung faktor pengenceran. Jadi nantinya 50 dikali 50 dikali 5. 250 kali 5 berarti 1250 kali pengencerannya. Gitu. Ngitung faktor pengenceran as simple as that. Tinggal dibagi terus kaliin lagi. Udah nyatetnya guys? Kalau udah aku tutup ya. Oke, soal ini berarti paham ya, dikerjain pakai cara yang sama nih kayak tadi. Ini hasil X-nya dikali faktor pengencerannya. Nih kan, hasil ini X, nilai X, dikali faktor pengenceran, ini ya, dikali volume, dibagi sama bobotnya. Karena di atas satuannya masih beda, berarti di sini di bawah kita samain satuannya jadi miligram. Kita paham semua ya sampai sini? Nggak ada yang bingung? Oke, kalau nggak ada yang bingung, kita next ke soal selanjutnya. Seorang analis akan melakukan pengukuran dengan spektrofotometer suatu larutan paracetamol. Diketahui absorptivitas, nih, berarti ini 1 meter, 1 cm tebal kuvetnya, ya. Nah, ini berarti nilai absorptivitas untuk konsentrasi 1%. Dengan panjang gelombang 275 nanometer adalah 750. Berapa absorbansi jika konsentrasinya 10 ppm dan tebal lempeng atau tebal kuvetnya 1 cm? Oke, nah. Nih, kan rumusnya A sama dengan A kali B kali C ya, teman-teman. Tadi diketahui nilai absorptivitas jenis untuk tebal kuvet 1 cm dan konsentrasi 1% adalah 750. Kan sebenarnya tinggal kaliin aja ya. Cuman lihat, karena di sini satuan konsentrasinya dalam ppm, sedangkan nilai absorptivitas jenisnya untuk satuan konsentrasi dalam persen, berarti kan harus ada konversi ya teman-teman. Nah, konversi dari persen ke ppm itu dikali 10.000. Berarti kalau dari
ppm ke persen dibagi 10.000 ya. Nah, ini kan kita berarti harus ubah dong satuan ppm ini ke persen ya. Maka ada faktor konversi dibagi 10.000 ya. Sebenarnya ini bebas aja peletakannya. Jadi kan nilai A sama dengan, tinggal masukin kan ini nilai absorptivitasnya tadi 750 dikali B-nya kan tebal kuvvet 1 dikali konsentrasinya 10 ppm gitu kan. Nah, tapi karena beda kan tadi ya konsentrasi 1% ini persen sama ppm, ada faktor konversi dibagi 10.000 gitu. Sama dengan 0,75 berarti hasilnya gitu teman-teman. Teman-teman harus ingat ini nih, konversi dari ppm ke persen. Biar gampang, langsung aja aku kasih tahu angkanya 10.000 ya. Gimana? Gampang kan? Ini ngitung ini mah tinggal masukin aja ya ke rumusnya, tinggal kaliin langsung. Ada yang bingung? Atau ada yang mau ditanyain? Ada yang belum paham atau kecepatan? Paham? Kalau misalnya yang diketahuinya nilai absorptivitas molar juga sama aja, tinggal masukin aja. Cuman berarti yang dimasukin di sini adalah nilai epsilonnya ya, atau nilai absorptivitas molarnya. Itu ya teman-teman. Oke, aku next ya, kalau nggak ada yang mau nanya. Oke. Next nih, suatu sampel campuran dengan kandungan zat X dan Y akan dianalisa oleh bagian QC dengan menggunakan kacamata. Dari hasil pengukuran diperoleh data sebagai berikut. Nilai waktu retensinya sekian dan lebar puncaknya sekian. Berapa resolusi dari campuran tersebut? Oke. Nah, tadi kan aku bilang ya, resolusi jangan pusing mikirin waktu retensi 1, waktu retensi 2, langsung aja R sama dengan 2 dikali delta TR dibagi W1 plus W2. Jadi teman-teman langsung aja masukin 2 dikali dalam kurung 3,2 dikurangi 2,5 dibagi 1,5 ditambah 0,5. Jadi 2 dikali 0,7 dibagi 2. Mohon bantuannya teman-teman untuk menghitung berapa hasilnya. Nol koma tujuh 0,7. Ya. 2. Hasilnya 0,7 ya. Ingat teman-teman, pesan dari aku gak perlu bingung nentuin waktu retensi 1, waktu retensi 2 yang mana, harus mana, kurangi mana. Langsung aja yang besar kurangi yang kecil ya. Pokoknya jangan jadi bingung, oke? Ngitung waktu retensi. Sekarang tuh aku lihat di TO itu ya Kak, dia tuh soal waktu retensi ini kayak nggak sesimpel ini gitu loh Kak. Jadi kayak ada kurva, terus ada tabelnya tuh dalam bahasa Inggris, kita tuh nentuin mana angka retensi, mana angka resolusi gitu-gitulah pokoknya. Jadi dia tuh sekarang kayak pakai kurva grafik kayak gitulah Kak, kayak yang puncak-puncak gitu gambarnya. Jadi dia tuh nggak angka doang gitu. Sebenarnya kalau pakai gambar harusnya lebih enak. Ada contoh soalnya nggak, Kak? Nggak aku foto, Kak. Nah, sebenarnya kalau ada gambar tuh teman-teman harusnya jadi lebih enak. Kenapa Kak lebih enak? Kan pusing. Nah, teman-teman berarti jadi lebih kebayang dong
Oh, bentar. Misal, ada tabelnya. Misal ya, kayak peak-nya berapa di sini. Misal ada retention time-nya, sama ada lebar puncaknya, misal peak 1, peak 2, peak 3 gitu kan. Nanti ini angkanya berapa. Nah, kalau misalnya, apalagi misalnya dikasih nih gambarnya, misalnya, teman-teman kan jadi lebih kebayang ya. Misal disuruh nentuin resolusi antara peak 2 sama peak 3 gitu. Misal di sini ada juga nih. Nah, teman-teman kan jadi lebih kebayang. Oh, misal ini peak 1, peak 2, peak 3. Kalau ditentuin peak 2, peak 3, kelihatan nih jauh banget antara puncak 2 sama 3 ini. Nah, berarti teman-teman semakin bisa ngelogikain dong. Oh, berarti nilai resolusinya nggak mungkin kurang dari 1,5 atau nggak mungkin nilai resolusinya kecil karena kurvanya aja atau kromatogramnya aja tuh udah jauh gitu loh antara peak 2 sama peak 3 gitu. Tapi kalau misalnya nanti teman-teman nemu soalnya boleh di-share di grup, kita bahas bareng-bareng. Oke? Biar lebih kebayang gimana sih yang maksud Kak Dela bilang tuh. Oke? Ada yang bingung hitung resolusi atau nanti ada contoh soal kita lebih kebayang lagi gimana ngerjainnya. Next dulu. Kita next. Seorang apoteker di bagian QC Industri X tengah mempersiapkan sampel pengujian zat X. Diambil 10 mili ditambah ke labu ukur 10 mili. Nah, ini yang tadi Kamira bilang hitung faktor pengenceran ya. Kalau beberapa kali pengenceran kayak gini. Nah, kayak yang tadi aku bilang ya. Ini kan, diambil 10 mili ditambah ke labu ukur 100 mili, kemudian diambil kembali 5 mili dimasukkan ke dalam labu 50 mili. Berapa kali pengencerannya gitu ya. Di pengenceran atau faktor pengenceran sama dengan tinggal gini aja. 100 dibagi 10 dikali, berarti itu kan 50 dibagi 5. Berarti sama dengan berapa kali nih? 100 kali ya? Gampang kan teman-teman? Tinggal volume ini akhirnya dibagi volume awalnya. 50-nya itu nggak dibagi 5 ya, Kak? Yang mana? Yang kedua ini 50 dibagi 5, Kak. 50 bagi 5. Jadi dihitung satu-satu dulu. Ini pengenceran yang pertama, ini pengenceran yang kedua, baru kaliin gitu hasilnya. Gimana? Paham? Atau bingung? Atau kecepatan, Kak? Ya, Yang Kak, lain? benar, Kak. Oke, yang lain yang tidak bersuara? Paham, Udah Kak. paham ya? Oke. Next ya. Oke, dalam analisis senyawa menggunakan instrumen, perlu diperhatikan karakteristik dari senyawa yang akan dianalisis. Metode apa yang dipilih bila senyawa target memiliki gugus kromofor dan lambdanya 775 nanometer? Coba Kak Gatbel, hari ini belum ada suaranya nih. Kak Gatbel, apakah ada di sini?
Ya Kak. Jawabannya apa, bukan sih, Kak? Visible bukan sih? Mantap. Soalnya udah jelas ya. Lambdanya 775, berarti spektroskopi visible. Terima kasih Kak Gatbel. Sama-sama Kak. Next. Seorang analis BPOM menguji sampel X untuk melihat kandungan gugus fungsi yang terkandung di dalamnya. Metode apa yang sesuai? Kalau tadi kita mau cek gugus fungsi. Kak Erni, coba Kak Erni, kalau cek gugus fungsi tadi pakai metode apa, Kak? Kromato bukan ya? Cek gugus fungsi, kita pakai spektroskopi inframerah ya. Ya. Oke. Ingat ya, untuk gugus fungsi kita pakai inframerah. Kalau UV vis berarti dipakai buat apa, Kak? Dipakai buat senyawa-senyawa yang punya gugus kromofor. Nanti bedanya UV, bedanya visible berdasarkan panjang gelombangnya ya. Kalau KCKT udah jelas untuk senyawa-senyawa yang multikomponen. Tapi kalau KCKT nantinya kita bisa kuantifikasi ya. Bisa kuantifikasi. Atau bisa ngitung kadar. Sedangkan kalau KLT ini bisa untuk pemisahan untuk sampel yang multikomponen, tapi sifatnya hanya identifikasi. Ya, nggak bisa kita kuantifikasi ya. Kalau titrasi asam basa ini untuk konvensional ya. Prinsipnya tadi apa? Netralisasi. Itu ya teman-teman. Oke, kita next. Nah, kalau misalnya contoh soalnya kayak gini. Senyawa A, B, C dianalisis dengan HPLC dengan kolom C18. Fase geraknya metanol. Bentar, aku tanya dulu. Berarti ini prinsipnya fase normal atau fase terbalik nih masuknya? Terbalik. Ya, udah jelas ya, fase terbalik. Karena fase diamnya lebih nonpolar, fase geraknya lebih polar ya, pakai metanol. Oke, kepolaran A lebih rendah daripada C dan kepolaran B lebih besar daripada A. Oke, apa yang akan terbaca oleh detektor dulu? Berarti yang mana duluan, guys? Kepolaran B lebih besar daripada A. Berarti kan, nah kepolaran A lebih rendah daripada C. Nah, berarti urutannya B yang paling polar, terus A ya. Baru C karena kepolaran A lebih rendah daripada C dan kepolaran B A harusnya paling nonpolar ya. Kepolaran A lebih rendah daripada C. B lebih besar daripada A, berarti kan B paling polar. Berarti yang C juga polar, baru yang A not polar ya. Berarti harusnya urutannya yang B, C
C, baru A ya guys, yang akan terbaca lebih dulu. Karena kan kepolaran A lebih rendah daripada C. A itu nggak lebih polar daripada C berarti kan. Terus kepolaran B yang lebih besar daripada A. Itu ya teman-teman. Pokoknya prinsipnya yang lebih polar dia akan keluar duluan ke detektor. Kenapa? Karena prinsipnya like dissolve like. Fase geraknya bersifat polar. Yang lebih polar akan lebih duluan keluar karena dia akan lebih senang berikatan sama fase geraknya. Yang lebih non-polar dia akan terakhir keluar. Kenapa? Karena dia akan lebih senang berikatan sama fase diamnya. Ya, gitu. Nah, kalau di sini penjelasannya ini tadi prinsipnya like dissolve like A lebih rendah daripada C. B lebih besar daripada A. Apa yang salah ya guys? Pokoknya prinsipnya prinsipnya dia like dissolve like ya guys. Mana yang lebih polar dia akan lebih suka sama fase gerak, berarti dia akan keluar duluan. Mana yang lebih non polar dia akan lebih suka sama fase diam, maka dia akan keluar belakangan. Udah nih selesai materi kimia analisis. Ada yang mau ditanyain teman-teman? Mana? Sampai sini ada yang masih mau ditanyain? Nggak ada? Cukup? Atau kalaupun misalnya ada yang masih mau ditanyain atau ada soal nih terkait yang kimia analisis hitung-hitungan ini, boleh teman-teman tanyain di grup aja ya, biar nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kalau nggak ada yang mau ditanyain, berarti besok kita lanjutin dengan materi fitokimia ya. Untuk hari ini cukup sampai di sini. Selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih teman-teman. Terima kasih, Makasih ya, Kak. Kak. Sama-sama. Makasih, Kak. Sama-sama, Kak. Recording in progress. Reabsorpsi H2, kemudian ekspresi kalium, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau nggak bisa justru malah bahaya atau enggak pasiennya?
bahaya ya pasiennya nantinya hipertensinya sembuh, tapi pasiennya punya penyakit yang lain. Makanya pada Rasmulik Black itu nggak dianjurkan menggunakan obat golongan ACI dan ARB. Paham ya? Nah, Kak, kalau pasiennya punya komplikasi, kira-kira first line-nya masih tetap ACI atau ARB nggak sih, Kak? Kita lihat dari bagian ini. Coba, dia heart failure. Heart failure berarti dia gagal jantung. Kan? Dia dikasihnya apa? Diuretik with ACI or ARB. Pakai beta blocker. Bisa juga ditambahin ACI atau ARB. Kan? Terus CAD, dia bilang beta blocker bisa ditambahin ACI atau ARB. Diabetes bilangnya ACI or ARB. Terus CKD, ACI, ARB. Stroke, pakainya thiazid. Baru nanti terakhirnya dikasih ACI. Nah, dari semuanya ada ACI sama ARB enggak?